sahabat karet semuanya, kembali bersama saya Sahari dalam channel Dun Saka Dunia Sahabat Sawit dan Karet. Pada kesempatan ini saya akan mengangkat satu tema yang berhubungan dengan bau karet. Kenapa? Karena di awal bulan yang lalu ada satu video yang mengkritik bahwa bau karet akan menyebabkan kambuhnya penyakit asma. Apakah benar demikian? Maka kesempatan ini tema yang saya angkat adalah, benarkah bau karet akan menyebabkan kambuhnya penyakit asma? Sebelum saya jawab, kita harus tahu apa sih sebenarnya penyakit asma itu. Penyakit asma adalah terjadinya peradangan pada saluran pernapasan, penyempitan, dan pembengkakan sehingga menghasilkan banyak lendir, menyebabkan seseorang itu sulit bernafas. Dan penyakit asma ini juga ada dikategorikan ringan ataupun berat. Kalau ringan sih tidak begitu masalah, tetapi kalau berat itu bisa juga mengancam jiwa karena kesulitan kita bernafas. Dan pada saat ini ada orang yang mengatakan bahwa bau karet ini bisa menyebabkan kambuhnya penyakit asma. Sekarang kita tanya, dari sebuah perusahaan begitu banyaknya orang yang bekerja di dalamnya, apakah tidak ada kemungkinan orang penyakit asma juga bekerja di dalam? Pasti tidak mungkin kan? Saya yakin bahwa di dalam pabrik karet itu banyak juga yang ada gejala asma dan bekerja di sana. Apakah dengan bau karet itu penyakit asma mereka itu kambuh? Nah, sekarang kita bahas mengenai ini. Sekarang, mengenai asma ini berarti ada terjadi iritasi pada saluran pernapasan. Tentu ada bau-bau tertentu yang sangat kental, yang sangat pekat, sehingga menyebabkan iritasi kepada saluran pernapasan. Apa saja elemen yang dapat mengakibatkan iritasi pada saluran pernapasan? Yang pertama adalah rokok. Memang sebagai perokok pasif nampaknya kita tidak merokok, tetapi kita berada di samping orang merokok itu, kita hirup asap dari rokok itu juga bisa menyebabkan kambuhnya penyakit asma. Karena rokok itu, asapnya itu mengandung racun yang disebut dengan nikotin yang kita hirup. Memang 1-2 kali tidak masalah, tapi kalau sudah terus-menerus itu juga bisa menjadi perokok pasif, dan itu juga mengakibatkan penyakit yang akan menyebabkan penyakit di dalam diri kita. Itu mengenai asap rokok. Maka hindarilah terhadap asap rokok. Terus yang kedua itu adalah berupa gas. Gas itu sepertinya gas pada lem ataupun pada cat. Kalau pada cat itu ada disebut dengan fog. Fog itu adalah volatile organic compound. Itu adalah semacam gas yang mudah menguap di dalam cat. Seandainya kita mengecat itu cepat kering, itu adalah gas yang cepat menguap sehingga cat itu bisa cepat kering. Ketika kita cium berulang-ulang, dan ini akan terjadi iritasi kepada saluran pernafasan, dan itu juga bisa menyebabkan asma. Lem juga, bau lem yang kita cium terus-menerus itu juga bisa mengakibatkan asma. Terus juga kalau di rumah kita membeli furniture baru, termasuk karpet baru, kita sering mencium bau baru itu. Mungkin sahabat karet tahu ya, kita akan mencium lemari itu dan karpet itu ada bau yang baru. Bau baru ini sebenarnya di dalamnya itu ada mengandung gas, yang di dalamnya ada kandungan yang disebut dengan formaldehida atau yang disebut dengan formalin. Dan ini akan membuat gas ini yang kita isap ini, dan ini juga akan menyebabkan kita kena asma karena di dalamnya itu juga akan mengandung gas yang sangat tajam yang bisa membuat iritasi kepada saluran pernapasan kita. Jadi pada intinya asma itu kambuh adalah terhadap gas atau bau yang sangat mengganggu hidung kita, tetapi juga menyebabkan iritasi atau kita sebutkan alergi atau iritasi pada saluran pernapasan itu. Ketika itu terjadi, maka pasti orang itu akan kambuh penyakit asmanya. Sekarang kita bawa kepada bau karet. Bau karet itu adalah bau alami atau bau alami dari karet tersebut. Kita dalam karet ini kita tidak menggunakan dalam prosesnya, itu kita tidak menggunakan bahan kimia apapun. Kita tidak menggunakan bahan kimia. Jadi karet ini masuk ke perusahaan karet atau pabrik karet ini seperti laundry. Ya, sebelum kita gunakan biasanya kita letakkan dulu agar pembuangan air. Setelah agak kering baru kita olah. Setelah diolah kita jemur
Setelah jemur itu kita akan proses lagi baru kita masak. Dari masak itu baru kita packing, siap packing itu baru kita kirim. Jadi itu tidak ada kita memasukkan kimia-kimia tertentu yang bisa menyebabkan penyakit. Kita lihat juga orang-orang yang bekerja di perusahaan karet itu pasti juga ada yang kena penyakit asma. Tapi saya belum pernah menemukan orang yang penyakit asma itu ketika mencium bau karet itu langsung kambuh penyakit asmanya. Dan tidak ada penelitian yang pernah saya temukan atau hasil riset dari penelitian manapun yang mengatakan bahwa bau karet itu bisa mengakibatkan penyakit asma. Sebenarnya penyakit asma itu adalah pada udara atau gas dan bahan-bahan kimia yang bisa menyebabkan terjadinya alergi atau iritasi di dalam saluran nafas. Kalau itu hanya sekedar bau saja tetapi tidak menyebabkan iritasi, maka itu tidak akan mengakibatkan penyakit asma. Maka kita harus bijak dalam melihat kondisi ini. Kita juga harus bijak dalam menganalisa suatu masalah. Jadi tidak langsung kita menjudge bahwa bau karet itu menyebabkan kambuhnya asma pada masyarakat di sekitar pabrik. Kita lihat juga banyak sekali pabrik-pabrik yang masyarakatnya juga berada di sekitarnya dan mereka itu tidak ada masalah. Memang bau karet itu sangat menyengat dan baunya tidak sedap, tapi itu tidak menimbulkan penyakit atau tidak mempengaruhi kesehatan manusia. Saya juga penasaran dan saya terus mencari jawaban sampai di Google. Saya cari terus apakah benar bau karet itu bisa mengganggu kesehatan, dan saya tidak menemukan satupun indikasi atau satupun penelitian yang mengatakan atau yang menyatakan bahwa bau karet itu bisa menyebabkan penyakit asma. Bahkan saya tidak menemukan bahwa bau karet itu bisa mempengaruhi kesehatan manusia. Cuma bau tidak sedap itu pasti. Yang namanya karet itu pasti bau. Perusahaan hanya mampu mengurangi baunya dan tidak bisa menghapus sama sekali. Jadi ketika itu saya publish, banyak yang menyarankan ayo kita pakai ini untuk menghilang bau. Benar, saya mengerti dan saya tahu akan hal itu. Kalau kita di sini ya, untuk memasak itu ada namanya scrubber. Uap itu sebelum kita buang ke udara itu melalui scrubber dulu. Scrubber inilah yang menyaring supaya uap yang keluar itu tidak menimbulkan bau. Jika itu terjadi, maka scrubbernya itu harus kita bersihkan dulu atau kita perbaiki. Kita bisa mengurangi tapi tidak bisa menghapus sama sekali bau dari karet tersebut. Karena bau karet itu adalah sifat alami dari karet tersebut. Orang mengatakan bau karet itu adalah bau dolar. Ketika baunya sudah hilang, maka dolar pun lenyap. Selagi masih berbau, berarti dolar itu masih ada. Dengan demikian, negara kita dari dulu, dari 50 tahun yang lalu, ketika karet ini masih jaya, pendapatan negara kita juga salah satu pendukungnya adalah komunitas karet. Mungkin itu saja Bapak, Ibu, dan sahabat karet semuanya, penjelasan ini supaya ini tidak nanti menyerang, mungkin dari masyarakat menyerang perusahaan karena ada video tersebut yang selalu mengatakan bahwa bau karet itu menyebabkan penyakit asma atau mempengaruhi kesehatan manusia. Sampai sekarang kita belum menemukan itu. Berarti itu adalah tidak benar adanya. Terima kasih kepada sahabat karet semuanya. Semoga selalu sehat, sukses, bahagia, dan menjadi orang yang luar biasa.